Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mita Wulansari. Saya sebagai konselor menyusui di Asri Medical Center. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kiat sukses MPASI agar bayi tumbuh sehat. Nah, semua anak diciptakan oleh Allah dengan masing-masing keistimewaannya. Dan setiap anak juga mengalami adanya tumbuh dan berkembang. Dari konsensus WHO bahwa setiap anak itu akan bertumbuh kembang itu hingga usia kurang lebih 18 tahun. Nah, dari situ kita bisa memantau dari pertumbuhan dan juga perkembangannya. Apa saja yang kita pantau dari pertumbuhan, yaitu tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Untuk perkembangan sendiri, yang harus kita pantau adalah motorik kasar, motorik halus, bicara, dan juga bahasa, serta sosial. Baik, kita sering sekali mendengar bahwa 4 tahun pertama kehidupan, atau mungkin 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting, bukan? Nah, kenapa? Karena 50% pertumbuhan itu terjadi di periode tersebut, terutama pertumbuhan dari otak. Artinya, masa balita ini sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak di masa sampai nanti. Nah, dari penelitian itu biasanya dimulai dari usia 4 bulan, anak mulai turun pertumbuhan badannya. Karena bermacam-macam ya alasannya. Bisa jadi karena pertumbuhan dari kualitas makanannya sendiri terutama. Ada beberapa orang yang mungkin kurang beruntung dari segi ekonomi, sehingga dia tidak bisa menyediakan makanan-makanan yang berkualitas, tepat dan berkualitas. Ada juga yang mungkin belum tahu info tentang MPASI yang tepat dan berkualitas itu bagaimana. Dan juga biasanya pada bayi-bayi usia 3 bulan, usia mulai 4 bulan itu sudah mulai bereksplorasi sendiri, sehingga dia mungkin susah makan atau mungkin ada masalah-masalah yang lain. Baik, dan lalu seperti yang kita ketahui bersama bahwa bayi di usia 0 sampai 6 bulan itu makanan yang terbaik adalah air susu ibu. Ya, dan menyusui itu bukan hanya sekedar memberikan ASI. Karena dengan menyusui itu, sebenarnya kita bisa juga dengan memberikan nutrisi, memberikan kekebalan kepada bayi, lalu stimulasi dan attachment juga kepada bayi, bonding antara ibu dengan anak, dan juga untuk jangka panjangnya bisa juga untuk pencegahan penyakit, baik dari ibu maupun untuk bayinya. Sehingga dengan begitu, ASI adalah investasi yang terbesar bagi anak. Nah, namun, yang perlu kita ketahui nih ibu-ibu ya, jadi ASI itu memenuhi kebutuhan energi itu hanya untuk sampai usia 6 bulan. Kenapa? Karena setelah 6 bulan itu mutlak harus diberikan energi yang lainnya dari makanan tambahan. Nah, kenapa begitu? Karena lemak dan protein yang mana dia adalah penyumbang terbesar pada air susu ibu tuh sudah mulai turun di usia 4-6 bulan ini. Sehingga kita tetap harus memberikan makanan tambahan setelah 6 bulan. Nah, ini adalah saya sertakan slide tentang kebutuhan zat gizi anak usia 6-24 bulan. Jadi menurut penelitian dari salah satu pakar MPASI di Amerika, itu memang yang harus dipenuhi dalam MPASI ada bermacam-macam ya. Dan di tabel ini saya sampaikan, dan itu artinya semua zat itu harus terpenuhi setiap kali makan pada bayi di usia 6 bulan ke atas. Dan ternyata ibu-ibu, dari tabel tersebut yang paling banyak yang sudah berkurang di air susu ibu pada saat usia 6 bulan itu adalah seng dan zat besi. Nah, ini adalah
kenaikan berat badan bayi yang harus dipenuhi. Pada saat bayi usia 0 sampai 3 bulan, itu kira-kira harus bertambah sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Atau mungkin dalam 1 bulan harus bertambah sekitar 750 hingga 900 gram. Lalu untuk usia 4 sampai 6 bulan itu harus bertambah sekitar 20 gram per hari atau 600 gram per bulan. Dan pada usia 7 sampai 9 bulan itu harus bisa bertambah sekitar 15 gram per hari atau 450 gram per bulan. Nah, lalu selanjutnya untuk bayi usia 10 hingga 12 bulan atau 1 tahun itu harus ada penambahan berat badan sekitar 8 sampai 10 gram per hari atau 200 hingga 300 gram per bulan. Nah, nanti anak ketika sudah lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun itu harus ada penambahan berat badannya itu sudah mulai turun ya ibu-ibu sekitar 2 kg dalam 1 tahun paling tidak. Baik. Lalu baik, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas tuntas ya, mungkin tentang MPASI. MPASI itu kan pemenuhan kebutuhan dari nutrisi bayi dari usia 0 sampai 24 bulan, ya. Nah, pemenuhan nutrisi kebutuhan bayi ini dari usia bayi 0 sampai 6 bulan itu adalah hanya ASI, ya, ASI eksklusif, ya. Dia tanpa diberi apa-apa, hanya ASI saja di usia 0 sampai 6 bulan. Lalu pada saat 6 bulan itu ada 65% sampai 80% itu masih tetap diberikan ASI dan sisanya MPASI. Nah, di usia 12 bulan itu 65% hingga 80% MPASI dan sisanya baru ASI. Sedangkan untuk bayi di usia 24 bulan ke atas itu sudah seluruhnya harus sudah makan keluarga. Gitu ya. Nanti di usia di makan keluarga itu nanti kita juga harus sesuaikan dengan variasinya bagaimana, lalu komplit dan seimbang, dan juga kita nanti akan bahas tentang aturan makannya. Ya. Lalu, nah ini apa sih sebenarnya MPASI itu, gitu kan? Jadi MPASI itu adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi dan diberikan untuk bayi atau anak usia 6 bulan sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Jadi ya, itu sangat penting sekali. Nah, mungkin nanti ada bayi-bayi yang mungkin sebelum 6 bulan sudah diberikan MPASI seperti itu. Tapi itu harus sesuai dengan anjuran dari dokter spesialis anak karena mungkin ada masalah-masalah tertentu, mungkin kurang berat badan atau mungkin dari hal yang lain. Baik. Nah, lalu apa tujuan dari MPASI ini ya? MPASI ini adalah tujuannya macam-macam, bukan hanya sekedar memberikan makan juga ya. Nah, MPASI ini bisa untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi pada anak. Lalu selain itu bisa juga menjadi faktor pendidikan. Kita dalam memberikan makanan itu kita juga bisa untuk mendidik anak juga ya, seperti itu. Lalu psikologis anak juga bisa untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang anak, aktivitas anak ya. Selain itu kita juga bisa mengatur keterampilan anak, keterampilan makan anak seperti itu kan. Seleranya bagaimana? Ya, lalu disiplin, kita juga bisa melatih kedisiplinan dari cara kita memberikan makan ke anak, dari cara anak itu makan, seperti itu. Dan juga bisa juga mengajarkan tentang kepuasan anak. Kita bisa mengajari anak itu kapan adanya rasa lapar ataupun adanya rasa kenyang. Dengan seperti itu anak akan lebih mengetahui ya. Ya. Lalu bonding antara orang tua dan juga anak itu yang perlu kita pahami juga. Jadi bukan hanya sekedar memberikan makan. Oke. Nah, lalu ada syarat-syarat ya. Ada 4 syarat dari WHO itu untuk memberikan MPASI ya.
Apa saja? Yang pertama adalah tepat waktu. Ya, yang kedua adalah adekuat. Yang ketiga, MPASI itu harus aman. Dan yang terakhir harus ada responsive feeding. Nanti akan saya jelaskan satu-satu tentang keempat syarat dari WHO tersebut. Oke, yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu di sini itu gini, artinya kenapa kita harus memberikan MPASI ini pada saat usia 6 bulan, gitu kan? Tadi saya sudah jelaskan, jadi lebih baik memang memberikan MPASI itu di usia 6 bulan. Nah, itu kenapa? Karena gini, pada saat 6 bulan kan memang sudah tidak terpenuhi lagi ya energinya, sehingga harus diberikan makanan tambahan ya. Nah, di situ ASI sudah tidak cukup. Jadi harus namun kita juga harus mempertimbangkan selain 6 bulan ini tadi harus mempertimbangkan adanya faktor motorik ya, motorik anak untuk mulai bisa memakan dengan baik. Misalnya seperti apakah sudah refleks melepeh pada anak itu sudah mulai melemah seperti itu kan. Terus ada juga anak itu sudah mulai bisa menegakkan kepala atau belum, dan bisa karena kan kalau misalkan lagi makan belum bisa tegak kepalanya, terkadang ada yang tersedak seperti itu. Dan mungkin ada juga anak itu sudah bisa duduk dengan bertopang seperti itu ya. Jadi itu tadilah kenapa harus diberikan paling tidak usia 6 bulan seperti itu. Nah, yang kedua adalah syaratnya adekuat. Adekuat ini adalah harus melengkapi zat gizi yang sudah tidak dipenuhi lagi di dalam ASI selama 6 bulan, setelah 6 bulan. Nah, itu harus juga ya terpenuhi makronutrisi dan mikronutrisinya adekuat ini. Artinya apa? Makronutrisi itu harus ada dari proteinnya, ada lemaknya, seperti itu. Sedangkan mikronutrisi itu ada terpenuhi dari vitamin, zat-zat vitamin dan mineral, seperti zat besi, seng, vitamin A, dan vitamin yang lainnya. Dan semua aspek itu tadi harus ada di dalam setiap kali pemberian makan. Oke, nah di sini nanti saya juga akan mencantumkan tabel ya, di mana terlihat bahwa seng dan juga zat besi itu sangat penting sekali diberikan kepada anak. Kenapa sih seng itu dan zat besi itu penting sekali untuk anak? Karena, nah ini di sini saya akan menjelaskan juga adanya dampak definisi zat besi. Karena kalau karena zat besi itu memang dibutuhkan dalam pembentukan selubung sel saraf. Jadi jika kurang zat besi, pematangan selubung sel saraf itu juga akan terganggu, sehingga perkembangannya juga akan terganggu. Ya, apa saja kira-kira dampak defisiensi zat besi ini? Yang pertama, mungkin dia ada gangguan dari perkembangan motorik dan juga kognitif, seperti itu ya. Yang kedua, memori juga bisa lebih buruk ya pada neonatus, seperti itu. Lalu ada perkembangan neurologis lebih buruk pada usia nanti ketika sekolah. Dan bisa juga untuk refleks neurologis itu bisa terkadang abnormal pada bayi-bayi neonatus. Bayi prematur, seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh dari bahan MPASI yang bagus kandungan dari zat besi, protein, seng, vitamin, ya seperti itulah. Ini ada mungkin daging, hati. Di sini saya mencontohkan yang kaya zat besi itu adalah daging dan hati ayam, gitu ya. Bukan sayur-sayuran ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama bahwa dikasih bayam itu banyak zat besinya, seperti itu kan. Tapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Justru hati ayam dan daging merah inilah yang lebih banyak kandungan zat besi karena dia mudah diserap oleh tubuh, seperti itu. Jadi memang protein hewani
tadi lebih mudah diserap oleh tubuh daripada protein nabati, seperti itu. Lalu selanjutnya lemak. Nah, Bapak Ibu jangan takut ya untuk memberikan lemak kepada bayi kita, karena yang namanya bayi atau anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Mungkin pada orang dewasa kita sudah mulai membatasi ya adanya lemak, sudah takut-takut nih untuk makan lemak. Tapi berbeda dengan anak. Justru anak, bayi itu sangat butuh lemak ya. Kenapa? Karena lemak itu dia berfungsi untuk komponen pembentukan otak. Jadi sangat penting ya. Selain itu, dia juga bisa memberikan asam lemak esensial, juga memfasilitasi penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan juga bisa meningkatkan kepadatan energi makanan dan juga kualitas sensorik dari anak kita. Oke. Nah, selain itu, WHO ini menyatakan bahwa makanan harus complementary food. Artinya harus bervariasi, harus mencakup jumlahnya itu harus benar-benar cukup ya. Nah, tapi seperti yang di awal tadi saya bilang, mungkin ada beberapa di antara kita ada yang masih kurang mampu untuk memberikan makanan yang dirasa berkualitas ya. Nah, karena faktor ekonomi misalnya seperti itu, atau mungkin ketidaktahuan seperti itu. Itulah dari WHO itu juga memungkinkan untuk diberikan adanya makanan fortifikasi ya. Itu atau mungkin yang kita kenal saat ini sebagai bubur instan seperti itu. Tidak masalah, jangan takut untuk memberikan bubur instan. Daripada dipaksa untuk memberikan makanan yang berkualitas gitu kan, tapi kita tidak bisa, mungkin tidak tahu caranya, atau mungkin tidak kurang mampu untuk membelinya seperti itu. Nanti jatuhnya kalau dipaksakan tidak sesuai takaran. Nah, anak kita yang mungkin berat badannya kurang ya, tumbuh kembangnya juga akan terganggu seperti itu. Insya Allah sudah aman untuk makanan fortifikasi. Walaupun memang sebaiknya kita bisa membuat ya homemade ya, jadi membuat variasi makanan sendiri. Tetapi untuk makanan kalau misalkan tidak bisa, makanan fortifikasi. Itulah gunanya makanan fortifikasi ini, untuk mengganti dari MPASI homemade seperti itu. Lalu syarat yang ketiga tadi adalah aman. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu, karena aman itu bagaimana gitu. Yang pertama, kita juga harus memperhatikan adanya kebersihan tangan, kebersihan bahan, dan juga perlengkapan serta proses selama persiapan ya, proses persiapan lalu penyediaan pada saat kita memberikan makanan kepada bayi kita. Nah, itu jadi harus aman, sehingga aman dari kotoran, dari meminimalisir adanya bakteri seperti itu ya. Lalu jangan lupa untuk memisahkan juga telenan. Jadi kalau kita memasak dengan telenan itu kan biasanya jangan dicampur antara telenan untuk memasak daging ya, yang daging atau ikan, dan juga untuk memasak bahan yang makanan yang matang. Jadi dipisahkan telenan untuk makanan matang dan juga makanan yang mentah. Nah, dan satu lagi nih yang harus dan wajib kita lakukan, yaitu jangan lupa cuci tangan dulu sebelum menyiapkan ataupun memberikan makan kepada anak kita ya. Dan kalau perlu anak kita kalau misalkan sudah tahu gitu, juga bisa kita latih untuk selalu cuci tangan sebelum makan seperti itu. Lalu ini dia untuk konsistensi makanan. Nah, konsistensi makanan ini juga berbeda-beda ya. Dari usia 6 bulan itu biasanya dia mulai diberikan dengan yang lumat-lumat dulu nih, pure ya biasanya, pure yang biasanya yang sedang tren ya, bahasanya yang sedang tren saat ini ya. Jadi itu lumat maksudnya di usia 6 bulan. Nanti di usia 8 bulan mungkin bisa dicoba dengan finger food seperti itu. Kenapa sih baru 8 bulan mungkin bisa dicoba dengan finger food? Karena di usia 6
6 bulan itu masih belum bisa dia untuk memegang makanan sendiri, memilih makanan sendiri, seperti itu ya. Atau mungkin mengkoordinasikan dari makanan dari meja ke mulut, itu masih belum bisa di usia 6 bulan. Ya, baru bisa dilakukan itu biasanya rata-rata pada anak usia 8 bulan, seperti itu. Lalu, jadi memang semua juga, namun ini, semua juga tergantung dari masing-masing anak ya. Terkadang ada yang anak di usia sebelum 8 bulan pun juga ada. Bisa juga, ada juga yang mungkin anak sudah 8 bulan lebih tapi dia masih belum bisa ya motoriknya. Itu tidak apa-apa, namun harus tetap perlu dilatih ya. Karena apapun itu, jika kita tidak menstimulasi, tidak melatih, maka bayi juga tidak akan terbiasa, tidak akan bisa kalau tidak kita latih terus. Begitu ya. Nah, lalu nanti di usia 12 bulan itu seharusnya anak sudah bisa makan seperti makanan keluarga. Ya, diharapkan sudah seperti itu. Jadi kita pelan-pelan untuk melatih naik tekstur juga ya. Karena kalau misalnya kita tidak latih untuk naik tekstur secara bertahap, nanti yang ada udah usia besar belum bisa deh dia makan yang lebih agak kasar atau mungkin yang agak keras seperti itu ya. Maunya di jus terus atau maunya di blender, maunya dicacah terus. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus kita latih. Oke, nanti akan saya sertakan juga ya untuk gambar-gambar contoh MPASI dari usia 6 sampai 12 bulan. Nah, syarat MPASI yang terakhir, yang keempat nih Bapak Ibu, yaitu adalah responsive feeding. Nah, apa sih responsive feeding itu? Itu adalah syarat MPASI yang penting juga sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melatih anak mengkonsumsi makanan keluarga dan juga kemampuan untuk makan sendiri. Ya, selain itu juga melatih anak berperilaku makan yang baik, disiplin, menghargai makanan, dan juga waktu makan. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa memberi makan itu bukan hanya sekedar kita ini ngasih makan saja ya, tetapi ternyata Masya Allah dalam kita memberikan makan juga banyak sekali gitu loh, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ajarkan juga ya di situ dari kepada anak seperti itu. Nah, misalnya apa saja sih responsive feeding ini? Yang pertama mungkin dengan menyuapi bayi secara langsung, mendampingi anak yang sudah bisa makan sendiri, ya. Kadang pertama memang harus disuapin dulu, tapi nanti ketika anak itu sudah mulai bisa makan sendiri, kita juga harus mendampingin. Lalu kita berikan makanan secara perlahan dan juga dengan penuh kesabaran, ya. Nah, lalu juga kita bisa mendorong anak juga untuk makan tanpa paksaan. Nggak boleh loh kita maksa anak gitu ya. Kadang kan, ayo dipaksa, ayo makan ya ini ya. Nanti kalau sudah nanti dibelikan ini gitu kan. Kamu harus makan seperti itu. Atau ayo makan dengan gadget ada syarat-syarat ya yang diberikan. Ayo makan ini ibu kasih gadget biar mau. Nah, itu sebenarnya tidak bagus ya untuk pendidikan seperti itu ya. Jadi makanlah ayo kita makan dengan senang ya, dengan perasaan senang, bukan dengan paksaan. Dan kita sebagai ibu juga harus memberikan makanan juga penuh dengan rasa kasih sayang ya. Justru malah kalau bisa jauhkan anak pada saat makan itu dari gangguan-gangguan yang lain, misal seperti TV atau mungkin gadget, handphone ya, seperti itu. Baik, itu tadi tujuan dari responsive feeding tersebut. Oke. Sekarang ini nih yang akan saya bahas. Tidak dipungkiri loh ibu-ibu bahwa pada saat kita memberikan makan itu tidak melewati masalah-masalah ya. Pasti akan ada drama juga mungkin bahasanya ya. Nah, itu biasa, sangat wajar sekali dialami oleh ibu-ibu ya, walaupun mungkin tidak semuanya seperti itu. Nah,
apa saja sih masalah-masalah dalam pemberian makanan pengganti air susu ibu ini atau MPASI ini? Yang pertama nih, misal si anak masih belum bisa mengkonsumsi tekstur sesuai dengan usia. Itu salah satu masalah mungkin ya yang besar juga dialami oleh ibu-ibu ya, anak-anak kita juga ya. Nah, di situ adalah Golden Age Golden Age oromotor itu 6 sampai 9 bulan seperti itu. Nah, jika terlambat dikenalkan pada usia 6 sampai 9 ini tadi, maka yang terjadi dia akan lebih susah untuk menerima tekstur ke depannya gitu kan. Jadi memang dari awal di usia 6 sampai 9 bulan ini sudah harus benar-benar ditekan, harus kita mulai, kita ajari, kita tingkatkan teksturnya secara pelan-pelan ya, secara meningkat dengan pelan-pelan ya di usia 6 sampai 9 bulan. Lalu karena memang kalau misalkan terlambat dikenakan tekstur, otomatis kemampuan oromotornya juga akan terlambat. Nah, nanti setelah itu di usia mulai 8 bulan, jadi anak sudah mulai diberikan tekstur yang agak kasar ya. Seperti tadi, harus selalu diberikan rangsangan dan juga stimulasi untuk melatihnya. Dan sehingga pada saat nanti usia 1 tahun, maka anak sudah bisa makan makanan keluarga. Lalu selanjutnya adalah permasalahannya si anak ini nggak punya jadwal makan seperti itu, ya. Jadi yang namanya jumlah makan itu ya ibu-ibu ya. Jadi biar anak yang mengatur sendiri, bukan kita yang mengatur, ya. Jadi karena apa? Lambung bayi dengan lambung kita orang dewasa itu berbeda ya, ukurannya pun berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa memaksakan harus segini, harus segitu ya. Ayo makan yang banyak biar cepat besar misalkan. Ayo makan yang udah makannya segini aja, tidak bisa kita yang mengatur. Nah, yang mengatur adalah anak itu sendiri seperti itu ya. Seberapa besar seberapa banyak dia bisa menampung makanan itu sendiri ya, seperti itu, bukan dengan paksaan kita. Lalu kita juga harus memberikan jeda antara makan dengan makan cemilan dan juga ASI seperti itu. Jangan pada saat kita mau makan malah justru anak dinenenin dulu atau diberikan cemilan atau mungkin dikasih susu dulu. Itu jangan. Itu akan justru akan merusak pola makan dia. Jadi harus kita kasih jadwal. Nanti sebelum makan ya jangan diberikan ASI dulu. Jadi benar-benar supaya bayi itu bisa makan dengan lahap. Seperti itu ya. Baru nanti di 2-3 jam setelahnya kita beri. Kenapa antara 2-3 jam? Karena disitulah proses pengosongan lambung itu mulai bereaksi. Walaupun memang mungkin tidak lalu benar-benar kosong ya, karena itu masih belum. Cuman kan at least setidaknya dia sudah mulai turun, sudah mulai diserap ya, sehingga terjadi pengosongan lambung di rentan waktu 2-3 jam tersebut. Oke, ya. Dan juga dengan begitu kita bisa mengatur sinyal makan ataupun sinyal lapar dan juga sinyal kenyang pada bayi. Nah, itu ya. Itulah manfaatnya. Salah satunya itu kita juga bisa kita juga bisa memberikan sinyal, menciptakan sinyal kenyang dan juga lapar. Oke, nanti saya sertakan juga di sini tentang contoh jadwal makanan. Misal ya, nanti di masing-masing usia memang sudah berbeda antara mungkin kapan dia harus diberikan ASI, diberikan makan, ataupun diberikan cemilan yang lainnya. Nanti saya sertakan juga. Nah, lalu nih, masalah lain yang mungkin sering juga dialami oleh ibu-ibu pada anak-anaknya.
Namanya adalah GTM. GTM itu adalah gerakan tutup mulut, ya. Nah, ada sebagian anak yang mungkin mengalami GTM ini tadi ya, gerakan tutup mulut, meskipun tidak semuanya. Tapi tenang saja ya Bapak Ibu, karena itu sebenarnya wajar ya, normal, itu normal pada suatu fase perkembangan anak seperti itu. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu macam-macam ya, setiap anak memang sendiri-sendiri ya penyebabnya, mungkin dari psikologisnya ya, psikologis usianya, lalu mungkin saja si anak itu sedang ingin menunjukkan kemandiriannya gitu ya, itu bisa terjadi. Atau bisa juga karena si anak ini bosan dengan rasa makanannya gitu ya, jadi bermacam-macam alasannya kenapa si anak ini terkadang GTM itu tadi ya. Baik, namun jangan khawatir, terkadang kita harus bisa, kita ya sebagai ibunya juga harus lebih pintar daripada anaknya. Anaknya GTM nih, nggak mau makan, bener-bener tutup mulut seperti itu. Nah, kita harus punya strategi untuk melawan gerakan tutup mulut pada si anak itu tadi. Apa aja sih strateginya seperti itu kan? Nah, yang pertama mungkin ini ya, yang pasti kita harus singkirkan dulu adanya penyakit medis ya, karena kalau ternyata GTM-nya ini gara-gara dia sakit ya, ataupun apa, itu akan berbeda lagi kasusnya. Tapi kalau dia dalam kondisi sehat, nah itu kita harus atur lagi nih, kita harus punya strategi tambahan lagi ya. Yang pertama mungkin kita tetap bertahan pada jadwal makan. Ya, kita harus menjadwal makan seperti tadi yang saya katakan, kapan makan, kapan nyemil, kapan ASI, seperti itu ya. Lalu tidak mengganti makan dengan susu ya, dijeda ya untuk pemberian susu dengan makan. Ingat bahwa bahwa susu itu bukan pengganti makanan ya, apalagi susu formula ya. Susu formula sangat tidak benar kalau jika dia dijadikan sebagai alat untuk pengganti MPASI ya. Silahkan untuk sebagai selingan, silahkan, tetapi bukan, karena kalau anak itu sudah disusuin pada saat jam makan, dia nggak akan mau makan, dia sudah kenyang seperti itu ya. Lalu ubah variasi makan ya, mungkin dia bosan dengan rasa makannya, mungkin dia bosan dengan menunya. Jadi kita harus pinter-pinter nih mengubah variasi makanannya. Masaknya mungkin dibedakan, beda dari yang biasanya seperti itu ya. Nah, terus bisa juga dengan mengubah suasana makan ya. Mengubah suasana makan ini juga mungkin diperlukan bagi bayi kita pada saat makan. Mungkin nih pada saat itu terlalu bising, terlalu ramai seperti itu, atau mungkin ada gangguan-gangguan di sekelilingnya, ada yang lagi sedang anak-anak di sekelilingnya, mungkin ada teman-temannya lagi mainan, atau mungkin ada televisi, atau mungkin bahkan ada gadget di situ. Nah, itu membuat anak itu tidak fokus pada makan seperti itu ya, atau mungkin sedang suasananya tidak enak seperti itu ya. Jadi ciptakan suasana yang nyaman pada anak pada saat makan gitu. Nah, lalu bisa kalau misalkan anak ya sudah mulai usia 9 bulan ke atas gitu ya, dorong anak itu untuk makan sendiri ya, apalagi sudah 1 tahun ke atas, nanti dorong supaya anak itu mau makan sendiri gitu ya, dengan cara mungkin nih kita mencontohkan, kita duduk bareng, ibunya atau bapaknya juga, nanti kita sambil makan, nanti anak itu akan mencontoh kok dengan apa yang kita contohkan seperti itu. Oke, lalu feeding rules ya, untuk jadwal makanan juga, jadwal dan juga lingkungan dan prosedur itu yang memang sangat penting dalam strategi tadi ya, untuk melawan GTM ataupun untuk melawan masalah-masalah yang lain ya. Mungkin saya kira itu tadi sekilas tentang kiat sukses pada makanan pengganti air susu ibu ya. Semoga sehat selalu ya ibu dan juga
anak-anaknya karena dengan MPASI. Semoga bisa bermanfaat karena MPASI yang tepat dan berkualitas itu akan menjadikan anak kita pun sehat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.